Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Dini Syarifasani dan video ini adalah video lanjutan dari video sebelumnya. Jadi ini adalah bagian keempat. Oke, nah setelah kita membuat prolognya, kita sekarang mau ke yang utamanya adalah eksplorasi. Jadi dia harus bereksplorasi untuk mencari kotak-kotak yang ada di sini gitu ya. Nah, kalau misalnya kalian punya modelnya, silakan nanti dimasukkan. Caranya, langkahnya sama seperti yang di bagian import 3D ya di video itu. Nah, kalau misalnya saya sekarang ya kita pakai yang ada aja, pakai mesh. Jadi saya add child node dan saya akan cari mesh ya, mesh instance di create. Ini misalnya kotak satu. Oke. Nah, ini sebenarnya kita bisa melakukan dengan random boleh, tapi ini yang pertama kita pakai ini dulu aja ya. Oke. Si kotak ini kemudian si meshnya itu adalah misalnya saya pilih yang cube. Nah ini ya, tapi ini terlalu besar, jadi nanti kita akan kecilkan. Oke. Untuk bagian si scale-nya di bagian transform, x-nya misalnya kita kecilkan menjadi 0,5 setengahnya. Terus atau kalau misalnya ini terlalu besar, 0,2 aja, y-nya 0,2 juga, 0,2, atau kalau enggak y-nya kita agak besarkan sedikit lah, 0,5 ya. Oke, ini kita sudah punya kotak seperti ini. Oke, oh sorry, y-nya masih kegedean, 0,2 aja, tapi kita naikin ke atas. Nah kayak gini. Ini boleh misalnya kita mau dia kotaknya mengambang kayak gini. Oke. Kotaknya misalnya kalau mau dikasih warna silahkan ya, ini sama seperti yang sebelumnya. Misalnya kita kotaknya kasih warna, di bagian albedonya itu misalnya dia warna apa. Oke. Nah setelah itu kita kasih dia apa namanya, collision gitu ya. Nah jadi di bagian si ini ya, kita tambahin dulu area. Oke, di create areanya. Ini udah nih areanya di sini berarti ya. Oke, untuk si areanya sendiri kita harus sesuaikan harusnya tadi sebelumnya, tapi harus oke. Di sini areanya kita simpan. Nah, ini udah sesuai. Kemudian si kotak ini kita masukkan ke dalam sini, kita kasih nama, misalnya ini adalah kotak ke-1. Kemudian nanti di sini kita tambahkan collision lagi, collision shape, dan itu adalah sebuah box. Tapi ini terlalu besar, jadi kita kecilkan. Oke, seperti ini ya. Kemudian di bagian sininya juga kita kecilkan. Nah, udah. Ini udah pas bentuknya. Oke. Nah, ini kotak misalnya kita save dulu. Ya, ini kotaknya. Nah, kemudian di sini berarti kan ketika dia ada area yang masuk ke dia berarti kan. Oke, jadi misalnya ketika ada sebuah body enter, kita double klik lagi di bagian game utama, dikoneksikan. Nah, ini masih sama, kita ambil if body name sama dengan si player. Nah, setelah itu berarti kan ketika dia apa namanya, nabrak si player atau si player ke dia, berarti apa yang harus dilakukan gitu kan. Oke, yang pertama berarti kan dia bakal hilang gitu kan, berarti apa namanya, kotak 1.ww itu free gitu ya. Oke, kita save dulu ya. Jadi kita bakal coba main. Oke, nah si kotak sudah hilang gitu. Nah sekarang dia tuh kotak hilang, tapi berarti kan dia harus istilahnya bakal muncul itemnya ini item apa sih gitu kan. Tapi tadi yang dibilang bahwa ini itemnya harus secara random, artinya kita mau bikin function baru, itu adalah function random item. Oke, random item itu kita panggil fungsi randomize ya. Nah
itemnya tuh kan ada dua, ada satu item yang bisa dipakai untuk makan dia atau untuk dia jual gitu kan, untuk kehidupannya dia, atau yang kedua itu yang berhubungan sama lindungi data pribadi itu, karena kan judulnya adalah persuasifin ngajak untuk melindungi data pribadi. Nah, jadi kita masuk ke bagian variabel. Nah, di sini kita tambahkan dua buah variabel. Jadi yang pertama adalah variabel item dipakai, itu sama dengan, nah ini mau apa aja, misalnya yang pertama ini mau air ya, kemudian misalnya untuk obat ya, atau kemudian misalnya adalah makanannya dia roti, kemudian misalnya sesuatu yang bisa dia jual, misalnya kayak kayu ya, terus atau misalnya batu gitu ya. Kemudian satu lagi kita bikin lagi variabel item privasi, berarti kan item privasi, dimana misalnya dia itu akan kita sambungkan dengan ini gitu kan ya. Misalnya di sini kan KTP itu adalah sesuatu, atau kartu identitas ya, kartu identitas itu adalah sesuatu yang sangat privasi dan sebenarnya nggak boleh buat di sharing gitu kan. Terus misalnya data pribadi itu kan biasanya ada yang kayak orang nelfon secara kayak ya emang kayak bener gitu kan, orang yang nelfon terus kayak minta data pribadinya kita gitu kan. Misalnya ini adalah telepon masuk menanyakan detail identitas, misalnya kayak gitu. Terus kadang kan ada orang yang kayak baru aja ketemu, misalnya ngajak untuk kenalan, misalnya ada kenalan atau kalau enggak kita ini aja lah ya, jadi kayak langsung kata-katanya aja. Kalau di sini misalnya ini menemukan kartu identitas orang lain gitu kan. Kemudian ada biasanya kan kayak challenge gitu kan, challenge di sosial media untuk upload KTP misalnya kan. Terus misalnya di sini ada telepon masuk menanyakan detail identitas karena misalnya menang undian gitu kan. Terus misalnya ini adalah kenalan dengan seseorang dan dia menanyakan alamat rumah detail ya. Jadi terus kemudian kita tambahkan lagi misalnya sedang apa lah ya, cuma terserah lah ya, nanti ini contohnya kita 4 dulu aja lah ya. Oke, kita save, yang belakangnya jangan pakai koma ya. Oke, kita save. Jadi kita udah punya yang ini 5, berarti yang ini 4. Oke. Nah, di bagian si game utamanya nanti kita bakal ngerandom ya. Jadi kita bagian di sini nanti kita ngerandom. Nah, kita bikin di atas itu adalah variabel jenis barang gitu. Kemudian di sini jenis barang itu sama dengan kita ngerandom integer %2. Nah, kenapa %2? Ini karena pilihan kita itu hanyalah item, apakah itu item dipakai atau dia item privasi gitu ya. Jadi hanya 2 itu. Oke. Nah, sudah seperti ini baru sampai nge-random dari si apakah item privasi ataukah item yang dipakai.